Jakarta yang juga pakai yang dulu Pak. Tujuan purpose dari descriptive text ini ada tiga. Yang pertama tentunya memberikan informasi yang ada. Seperti contoh tadi ya, Semua Gumul memberikan informasi bahwa Semua Gumul itu pertama dari Kediri, yang kedua terletak di Kabupaten Kediri, ketiga isinya itu ada apa saja dan sebagainya, untuk memberikan informasi, giving information. And next, second purpose, dan membangkitkan imajinasi baca. Ini kita berfokusnya pada satu tulisan. Misal kayak contoh tadi ya, malah Sembilan Gumul serta kejadian bawahnya itu dari pembaca misalnya kalian saya kasih teks deskripsi tentang Sembilan Gumul dan penjelasannya. Terus kalian tujuan dari teks ini membangkitkan imajinasi kalian. Jadi ada yang belum pernah Gumul? Saya belum pernah. Jadi dengan teks tersebut itu kalian bisa membayangkan dalam Gumul itu seperti ini. Ada beberapa pohon yang mengelilingi di sekitarnya, ada taman yang lagi di bawahnya, terus ada terowongan yang menghubungkan tempat parkir dan usaha di Sembilan Gumul tersebut. Ini seperti itu tujuan yang kedua. Terus tujuan yang ketiga itu menghibur atau mengedukasi. Untuk menghibur, contohnya saja kali ini kan kita pakai yang berbentuk informasi. Jadi nanti kalian bisa memberikan pengetahuan lain di descriptive text itu kayak berupa peristiwa, untuk peristiwa kejadian. Jadi misal apa? Kalau peristiwa kecil mau memberi contoh. Ya Pak, jangan dapat terus. Kamu yang mana ya? Dapat juga. Peristiwa. Kamu belum pernah mengalami satu peristiwa? Jadi apa salah Pak? Wes Pak, apa salah? Dapat anak Kediri asli atau dari luar? Anak rantau. Dibuang Pak. Tadi ya untuk menghibur atau menginspirasi. Jadi kayak ada teks yang berupa peristiwa atau teks edukasi. Ini kalau itu berarti PKN apa TSM? Misalnya cara mengoperasi segala motor atau cara kerja nanti dari mesin mobil dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk teks deskriptif yang menggambarkan maupun tulisan atau subjek tahu? Subjek itu satu yang bisa katakan atau yang mengamati atau satu yang objeknya berarti sesuatu yang diamati atau benda yang kita kasih penilaian seperti Sembilan Gumul ini tadi. Objeknya itu Sembilan Gumul, objeknya dari penulis atau dari kita sendiri, itu menggambarkan, melukiskan dan juga menjelaskan Sembilan Gumul itu ada apa saja. Ya.
information atau memberikan informasi yang tepat, informasi yang nyata. Ya, untuk tujuan descriptive text yang pertama. Yang kedua ada ada tiga tujuan dari tes ini. Yang mana harus dimiliki dan harus diberikan dalam tes deskripsi. Dan setelah tujuan next aspect or the next reason for descriptive text types or macam-macam dari descriptive text. Jadi tadi dengan tujuan ini maka bisa dikatakan atau diimplementasikan dengan ciri-ciri macam-macam descriptive text itu. Yang pertama ada bisa fokus pada satu objek. Kita ambil contoh ini semua gumul ya. Kita fokus pada semua gumulnya. Ada penjelasan yang dapat di semua gumul. Itu yang pertama, fokus pada satu objek. Fokus di sini dalam artian dari pembahasan atau isi teks deskripsi nanti itu hanya terkait simbol gumul contoh seperti itu. Kemudian yang kedua ada penggunaan bahasa dalam teks deskripsi atau deskripsi teks. Ini ada dua sifat, dua keterangan bisa sifat itu objektif, itu large, break itu untuk yang semua itu yang tempat yang indah, tempat yang luas, tempat yang AC,
Ini ciri yang kedua ya. Cek atau sifat. Sifat berarti yang menggambarkan tentang apa? Sifat. Menggambarkan tentang sifat. Menggambarkan sifat. Coba terus. Namanya apa? Siapa pintu bahasa Inggris? Les bahasa Inggris. Sifat. Besar, kecil, indah, dan sebagainya lah. Tapi kalian apa pemaknaan sifat itu paham ya dengan kata sifat ya? Dan juga pada keterangan itu keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Misal di taman atau di pagi hari, di malam. Ciri-ciri use simple present tense. Simple present tense dia yang memberikan contoh berapa? Ya, Oh, sudah masuk. Aku pertama. Ini contoh present tense. No. Tahu. Berapa? Sapi. Mana Silutin? Mana yang Rahmat? Ini Pak. Kaki sakit. Nah, ini present tense. Tahu tak penggunaan present tense? Yang tahu kira-kira ini materi di semester 1 ini sudah semester 1 tentang present tense sudah terus makanya saya belajar di kelas saya bisa merubah dalam bahasa Inggris. Saya mau coba saya belajar di kelas I to be di kelas struktur dan I studi di kelas nah contohnya itu present tense berarti apa kata yang digunakan kata kerja yang digunakan itu istilahnya yang kita
mendeskripsikan simbol tersebut. Kalian menggunakan simbol present tense. Ciri-ciri itu feature itu ciri-ciri. Nah ini kan keempat ciri-ciri ini, ciri-ciri descriptive text. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berapa? Berapa? Tiga. Coba. Ada. Ada yang ditanyakan nggak? Berapa? Tanya bis. Tiga mau tanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis. Jadi tadi ada kata awal jenis-jenis teks deskripsi itu ada beberapa macam. Teks deskripsi itu ada beberapa macam. Nah, silakan satu, dua. Ini ada mendeskripsikan seorang. Yang pertama itu mendeskripsikan seorang, person, deskripsi of person. Yang untuk mendeskripsikan seorang ini kira-kira ada yang sudah memiliki gambaran deskripsinya seperti apa? Jadi mendeskripsikan seorang. Ini yang dideskripsikan siapa? Seorang. Nah, contoh kita mendeskripsikan siapa ya? Siapa adalah topeng. Ya bukan. Seorang beneran yang Perantau dari Riau. pendiam di kelas. Itu. Ya, Mas Bapak di sini tinggalnya di mana? Dibuang Pak. Boleh seperti itu. Di utara, Di mana? di selatan, di Mas Bapak Bukan selatan Pak. siswa kelas 10 yang tinggal di atas dengan kriteria atau ciri-ciri misal rambutnya klimis, misal tinggi badan, misal putus dan hobinya mancing, maling, nyopet. Enggak ya Mas. Coba masak jadi ada misal objeknya atau apa ya kita jelaskan Mas ada tuh yang kita coba seperti apa. Itu yang menjelaskan orang. Kemudian jenis atau macam yang kedua, macam dari descriptive text yang kedua itu description of place atau mendeskripsikan tempat. Sini mendeskripsikan tempat. Kira-kira contohnya sumber jemput, mendeskripsikan sumber jemput. Sumber jemput terletak di mana? Asinan. Desa Asinan. Akhirnya itu tempat yang asri, tempat yang tenang, banyak ikannya dan lain sebagainya. Jadi pendeskripsian atau penjelasannya itu ada terkait satu tempat itu jenis yang berbeda. Pak, sendiri lagi tahu. itu langsung. Ya, tapi kalau ini yang selanjutnya yang jenis yang ketiga itu description of object. Ini mendeskripsikan objek. Nah,
tempat atau bisa berupa pasangan atau makanan, hewan juga, pohon dan sebagainya terkait objek. Jadi ada informasi tentang fungsi atau sejarah peristiwa kepada peristiwa objek. Nah, kemudian misalkan hal itu mendeskripsikan suatu kegiatan adat, misalnya adat diri ya Pak. Dulu nama Apa Pak? itu Pencak sampaikan. Pencak dor. Sepera, Pak. belum orang Sampaikan Pak. Apa itu? Ya seperti apa? Enak. Nah, ini nama jenis eventnya ya. Oh. Jenis event ya, event. Nanti dari apa? Pencak dor misal ya. Pencak dor itu satu kegiatan yang dilakukan di tanggal berapa gitu. Isi kegiatannya itu Teman-teman apa? nah itu terjadi apa ya, Perkelahian. yang menyenangkan, Yang membuat juga kan. itu kan lebih cenderung ke apa ya, guru have fun ya, dengan untuk senang-senang saja kayak sambung saudara. Iya. Jadi itu ibaratnya penjelasannya itu adalah satu event ataupun bisa fenomena kayak tentu banjir, apa lagi? Longsor, banjir ya, kemarin putar banjir kota. Kotanya di sebelah mana? kemarin di mana ya Ini apa? Kota banjir kemarin. Sekarang sudah surut. Nah, itu juga bisa masuk nih di bagian teks deskripsi. Jadi bisa terjadi banjir di kota Kediri. Nah, yang terjadi pada tanggal berapa? Terus disebutkan daerah yang terdampak itu daerah mana saja. Terus sampai ketinggian berapa, alasan kenapa terjadi banjir. Itu masuk pada teks deskripsi. Speak English ya.